Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Faya ayuhan nas, faya ayuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqullah faqad fazal muttaqun. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. Ayo saimin wa saimat, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan. Dan alhamdulillah pada hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walaupun kita terbatas, yaitu dengan pertemuan melalui daring atau secara virtual. Dan kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita telah disampaikan oleh Allah di bulan suci Ramadan, yang mana kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di bulan suci Ramadan. Manfaatkan dengan baik, maksimalkan ibadah kita dengan ibadah-ibadah yang bisa kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada uswah kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada para ulama yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar. Ayo shaimin wa shaimat, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah kalam Allah atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril, diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit bumi atau Baitul Izzah, dan diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara berangsur-angsur secara mutawatir, yang terdiri dari 114 surat. Surat yang pertama merupakan surat Al-Fatihah, dan surat yang ke-114 adalah surat An-Nas, dan merupakan ibadah bagi para pembacanya. Itu adalah definisi dari Al-Quran menurut para ulama, ya, yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, Al-Quran diturunkan mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi." Kami telah turunkan kepadamu Al-Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan menjadi penguji dan ukuran untuk menentukan benar tidaknya ayat-ayat yang diturunkan dalam kitab-kitab terdahulu. Surat Al-Maidah ayat 48. Jadi Al-Quran diturunkan merupakan sebagai rujukan, sebagai kebenaran atau membenarkan dari kitab-kitab terdahulu yang memang diselewengkan atau disalahgunakan atau didurhakai oleh para pengikut nabi-nabi terdahulu yang durhaka, ya, diselewengkan ayat-ayatnya. Dan Al-Quran membenarkan sebagai pembenaran dan sebagai rujukan, membenarkan dari kitab-kitab yang terdahulu. Kemudian tujuan dari diturunkannya Al-Quran adalah
hudal linnas, yaitu petunjuk bagi manusia. Sebagaimana di awal dijelaskan, kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas." Jadi Al-Qur'an diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia di dalam surat Al-Baqarah tadi. Ya, di surat Al-Baqarah ayat yang ke-185. Kemudian di surat Al-Baqarah ayat yang awal, ya, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal linnas. Al-Quran atau kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Jadi Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia. Bukan cuma orang Muslim saja, tapi semua manusia, baik orang non-Muslim, kalau memang membaca Al-Quran dan membaca maknanya atau mentadaburi, insya Allah Allah akan memberikan petunjuk baginya. Dan Al-Quran itu benar, ya, tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, sebagaimana tadi yang disampaikan, dzalikal kitabul la raiba fihi. Ya, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Makanya kita harus beriman bahwa Al-Quran itu merupakan kalam Allah, ya, yang diwahyukan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Dan setiap bulan suci Ramadan, malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan Al-Quran kepada malaikat Jibril. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga mengatakan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Jadi Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah pula yang menjaganya. Jadi kita harus yakin tidak ada keraguan di dalamnya karena Allah menjaga. Ya, Allah sendiri yang menurunkan dan Allah juga yang menjaganya melalui para penghafalnya, ya. Jadi melalui malaikat Jibril, kemudian kepada Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad kepada para sahabat, sahabat kepada tabi'in, dan kemudian para ulama, ya, dan sampai kepada kita itu sama bacaannya sebagaimana yang dibacakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada malaikat Jibril, karena kita mengikuti para guru-guru kita pada guru-guru lagi sampai kepada para ulama, sampai kepada tabiin, sampai kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita wajib meyakini. Ya, makanya di rukun iman itu ada iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, kita harus yakin, ya, karena merupakan kitab itu merupakan bagian dari rukun iman yang ketiga. Baik, sebelum nanti kita ke kiat-kiat untuk membaca Al-Quran atau menghatamkan Al-Quran, kita harus tahu dulu keutamaan dari membaca Al-Quran atau keutamaan Al-Quran agar kita cinta kepada Al-Quran. Kalau kita sudah cinta, insya Allah kita akan mudah untuk bisa menghatamkan Al-Quran karena kita sudah cinta. Ya, kalau sudah cinta apapun akan kita lakukan karena kita sudah cinta. Untuk agar kita bisa cinta kepada Al-Quran, maka kita harus tahu dulu tentang keutamaan membaca Al-Quran atau keutamaan Al-Quran. Yang pertama adalah amalan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran yang kita baca merupakan amalan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan khairukum man ta'alamul Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang membaca Al-Quran, yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Ya, situlah ada proses membaca Al-Quran. Ya, makanya Allah memberikan terbaik di sisinya. Ya,
Semangat untuk belajar Al-Quran, semangat untuk mengajarkan Al-Quran, semangat untuk membaca Al-Quran. Kenapa? Kita akan mendapatkan amalan terbaik di sisi Allah. Yang selanjutnya adalah mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah. Jadi ketika kita bisa membaca Al-Quran, kita bisa menghafalnya, kita akan mendapatkan derajat, kedudukan. Nah, kedudukan kita adalah tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nanti akan bersama dengan para malaikat-malaikatnya Allah. Yang selanjutnya adalah mendapatkan ketenangan jiwa. Ketika kita membaca Al-Quran, Allah akan menghadirkan ketenangan atau sakinah di dalam jiwa kita, ke dalam diri kita. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, malaikat akan senantiasa mengiringi majelis-majelis ilmu yang dibacakan di dalamnya ayat suci Al-Quran sehingga mereka dilimpahi sakinah dan rahmat. Jadi ketika ada orang yang berkumpul, kemudian dalam perkumpulan itu dibacakan Al-Quran, maka malaikat akan turun dan akan memberikan sakinah dan Allah akan memberikan rahmatnya. Nah, itu berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Tenangan jiwa, ya. Nah, jadi yang banyak ada lirik lagu, obat hati adalah membaca Al-Quran dan maknanya. Ini menjadi obat hati juga, menghadirkan ya, menjadi tenang jiwanya, yaitu sakinah. Yang selanjutnya adalah mendapatkan kebaikan. Jadi dengan bacaan Al-Quran yang kita baca, Allah akan memberikan balasan, yaitu kebaikan, kebaikan-kebaikan. Ya, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa saja yang membaca satu huruf dari kitab Allah yaitu Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipatnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ya. Jadi bacaan kita akan dilipat gandakan dari satu huruf menjadi 10 kebaikan. Ya, dari satu kebaikan menjadi 10 kebaikan. Dan apabila kita membacanya di bulan suci Ramadan, maka akan dilipat gandakan menjadi 700 kebaikan. Wah, luar biasa kan? Akan menjadi 700 kebaikan. Nah, la alif lam mim harfun, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi banyak sekali ya. Seumpama kita baca dalam satu hari itu satu surat. Nah, satu surat aja itu ada berapa huruf ya? Kita mulai dari Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa kita itu. Ba, sin, min, hamzah, alif, lam, ya, ha. Itu udah banyak. Satu hurufnya akan dikali sampai 700 ya kalau kita baca di bulan suci Ramadan, dan kita ini sudah masuk di bulan suci Ramadan, makanya maksimalkan bulan suci Ramadan ini dengan banyak beribadah. Salah satunya adalah membaca Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang selanjutnya adalah memberikan syafaat di hari kiamat nanti. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabih. Jadi bacaan Al-Quran yang kita baca, yang kita hafal, maka kelak akan memberikan syafaatnya bagi para pembacanya. Dia akan menjadi saksi bahwa dirinya atau Al-Quran itu dibaca oleh seseorang. Ya, akan menjadi saksi ketika orang itu ditanya. Maka persaksian itu akan diberikan oleh Al-Quran yang kita baca. Ya, sehingga kita bisa dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Jadi inti dari ibadah kita membaca Al-Quran, Allah akan memberikan ganjaran kepada kita berupa surga. Berupa apa? Surga. Nah, bersama siapa? Bersama para malaikat. Ya, bersama para malaikat dan orang-orang yang kita cintai.
orang-orang yang kita sayangi akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, itu maka kita harus tahu keutamaannya dulu. Keutamaan kita membaca Al-Qur'an, ya, kita akan mendapatkan kebaikan. Apalagi di bulan suci Ramadan akan dilipat gandakan menjadi banyak. Secara matematis dari satu huruf menjadi 10, dari 10 menjadi 700, ya. Dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa Al-Quran terdiri dari 114 surat dan 1.027.000 huruf. Nah, itu Imam Syafi'i mengatakan bahwa dalam satu Al-Quran yang terdiri dari 114 surat, 30 juz, ya, itu terdiri dari 1.027.000 huruf. Itu menurut Imam Syafi'i, wallahu alam. Nah, kalau kita kali satu huruf, ya, menjadi dikalikan 700 dikali 1.027.000. Berapa itu? Banyak sekali, ya kan? Nah, itu terkait dengan keutamaan kita membaca Al-Quran yang pada akhirnya kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan, ya. Nah, setelah kita tahu keutamaan, maka kita akan cinta, timbullah benih-benih cinta kita kepada Al-Quran. Ya, karena Al-Quran amalan terbaik, karena Al-Quran menjadikan kita derajatnya tinggi di sisi Allah, karena Al-Quran kita mendapatkan ketenangan jiwa, kita mendapatkan rahmat, kita mendapatkan kebaikan, dan karena bacaan Al-Quran kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuklah kita kepada kiat-kiat untuk menghatamkan bacaan Al-Quran, ya. Baik, untuk kita bisa menghatamkan Al-Quran, kita harus semangat, kita harus cinta kepada Al-Quran, ya, dengan tahu keutamaannya tadi. Kita tahu keutamaan dalam membaca Al-Quran. Nah, sekarang kita masuk kepada kiat-kiat menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Ya, yang pertama kita tadi sudah cinta, kemudian yang selanjutnya adalah kita harus kuatkan niat kita. Niat kita harus kuat karena Allah, karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, bulan ini, bulan Ramadan ini, tahun ini saya mau khatam 1 kali, saya mau khatam 3 kali, saya mau khatam 4 kali, saya mau khatam 5 kali. Dirancang, ya, dikuatkan niat dari awal. Mumpung ini masih di awal bulan suci Ramadan. Mumpung masih awal di bulan suci Ramadan, kita buat rancangan yang baik, ya. Nah, kuatkan niat kita, ya, untuk menghatamkan Al-Quran. Ada yang mau 1 kali khatam, 2 kali khatam, 3 kali khatam, terserah. Yang penting kita sudah tahu keutamaannya. Semakin banyak bacaan kita, semakin tinggi derajatnya, semakin banyak pula kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Yang selanjutnya adalah jangan jadikan beban. Jadi Al-Quran yang tadi banyak sekali hurufnya, ya, jangan dijadikan beban. Waduh, banyak sekali nih hurufnya, 1 halaman aja banyak ayatnya. Itu jangan dijadikan beban bahwa itu menjadi berat nanti. Tapi kita memandangnya ke depan bahwa 1 huruf itu akan dikalikan menjadi 10 kebaikan. Dan kita baca dalam bulan suci Ramadan akan dikalikan menjadi 700 kebaikan. Nah, 1 hurufnya aja akan dikalikan 700 kebaikan. Kalau 1 halaman itu ada berapa huruf, ya? Ada berapa ribu huruf. Nah, kita tinggal kali saja. Sangat banyak sekali. Jadi kebaikan. Jadi biar kita tidak terbebani, biar kita tambah semangat. Wah, karena ujungnya kita akan mendapatkan surga. Ya, kalau kita banyak membaca Al-Qur'an, bacaan kita bagus sesuai dengan kaidah, ya, kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah buatlah perencanaan. Direncanakan dari awal, masih awal kita rencanakan mau targetnya berapa kali khatam. Contoh, mau 1 kali khatam, berarti kalau 30 hari, 1 harinya berarti harus 1 juz.
Dalam satu juz itu kita bagi ya dalam satu hari, mulai dari habis subuh, setelah sahur masih ada waktu menunggu subuh ya, menunggu subuh kita baca Al-Quran. Habis sholat subuh kita baca Al-Quran, jangan tidur, kita baca Al-Quran tilawah. Kemudian kita mandi, siap-siap berangkat ya, entah itu sekolah atau bekerja atau kemana, silakan. Jadi istirahat, kemudian setelah habis duhur kita baca kembali ya. Nah, kita selesaikan lagi. Kemudian masih ada waktu lagi habis sholat asar, kita juga bisa baca kembali. Kemudian menjelang berbuka puasa, kita bisa baca Al-Quran lagi, kita isi sambil menunggu berbuka puasa. Habis sholat maghrib bisa, habis sholat tarawih juga bisa. Masih banyak waktu untuk kita bisa membaca Al-Quran. Ya, maksimalkan untuk bisa mencapai target kita dalam satu hari ya. Kemudian yang selanjutnya adalah pahami setiap ayat yang kita baca. Kita pahami, kita baca, kemudian kalau ada waktu kita baca maknanya atau artinya biar kita paham ya. Oh ternyata ayat ini menceritakan tentang ini sehingga timbullah rasa sakinah di dalam diri kita. Ya, ketenangan dari jiwa kita, semakin timbul rasa cinta kita kepada Al-Quran. Dan Allah juga akan memberikan rahmat ya, menurunkan rahmatnya bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Yang selanjutnya adalah temukan seorang sahabat Quran. Nah, jadi dalam mencapai target kita, mungkin kita harus mempunyai rekan atau teman ya yang kita bisa lihat, wah teman kita ini ada yang sudah 2 juz, padahal saya baru 1 juz ini. Nah, saya pinginlah seperti teman saya yang bisa membaca 2 juz dalam satu hari. Nah, jadi kan termotivasi untuk membaca lebih. Yang tadinya 1 juz menjadi 2 juz ya. Nah, temukan teman-teman yang seperti itu yang menjadikan kita semangat untuk membaca Al-Quran, termotivasi untuk membaca Al-Quran. Ya, walaupun mungkin ada teman kita yang bacaannya di bawah kita, ya kita kita dongkrak, kita semangati juga teman kita yang mungkin bacaannya masih terbata-bata, belum bisa membaca 1 juz, kita semangati agar sama-sama kita bisa menyelesaikan target kita. Nah, ya, saling bantu-membantu, temukan sahabat-sahabat yang baik agar kita semangat, termotivasi lebih banyak membaca Al-Quran. Selanjutnya adalah gunakan setiap kesempatan. Ada kesempatan waktu luang daripada kita pakai untuk yang lain, ya untuk main, ngomongin orang, menjahilin temennya, kita hindari yang seperti itu. Ini bulan puasa, ya kita manfaatkan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan banyak bertilawah, tilawah atau bersedekah atau yang lainnya yang merupakan ibadah-ibadah yang mendapatkan pahala di sisi Allah. Karena apa? Akan dilipat gandakan karena ini bulan suci Ramadan. Selanjutnya adalah jaga konsistensi. Nah, kita harus istiqomah sesuai dengan target. Tadi telah direncanakan, targetnya harus 1 juz atau 2 juz atau 3 juz ya. Berarti kalau 1 juz satu harinya harus kalau kalau 1 kali khatam berarti satu harinya harus 1 juz. Kalau kalau 3 kali khatam satu harinya harus 10 juz. Kok 10 juz dalam kalau 3 kali khatam satu harinya harus 3 juz, berarti 10 hari khatam. Begitu ya. Oke. Yang selanjutnya adalah berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berdoa kepada Allah karena semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala ya. Al-Qur'an milik Allah, jiwa kita milik Allah ya. Makanya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan pada kita, memberikan konsistensi dalam membaca Al-Quran, dan memperkuat niat kita untuk membaca Al-Quran, sehingga Al-Quran yang kita baca mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala, ya, dan nanti pahala-pahala atau kebaikan-kebaikan itu akan menjadikan saksi di yaumul akhir nanti dan memberikan syafaat sebagai pemberat amal untuk kita sehingga kita bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala ya bersama para malaikat dan orang-orang yang kita cintai, ayah kita, ibu kita, saudara-saudara kita ya.
Amin. Allahumma amin. Demikianlah yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.